Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel Lembar Neuroscience, suatu channel yang akan membahas mengenai fenomena-fenomena neuroscience. Pada Lembar Neuroscience kali ini, kita akan membahas mengenai memori, terkhusus pada working memory, yang akan didahului oleh suatu cerita yang akan diilustrasikan pada gambar ini. Seorang laki-laki, katakanlah si A, sedang mengendarai mobilnya menuju ke tempat kerjanya yang berlokasi di kabupaten lain. Sementara mengendarai mobilnya, si A mendapatkan telepon dari rekannya si B dan kemudian bercerita perihal keberhasilan si A dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sedang asyik bercerita, si A kemudian tiba-tiba mendengar suara dentuman yang keras seakan-akan terjadi kecelakaan yang masif. Dan secara spontan, si A meletakkan handphonenya dan kemudian melirik ke lingkungan sekitar. Cerita tersebut dapat menggambarkan bagaimana working memory tersebut bekerja untuk mengalihkan perhatian untuk sesuatu yang dianggap lebih penting. Oke, kita masuk pada materi. Nah, berbicara mengenai memori, terdapat berbagai macam memori. Short term memory atau memori jangka pendek, long term memory atau memori jangka panjang, dan yang ketiga adalah working memory. Adalah suatu fungsi memori yang digunakan untuk mengintegrasikan long term memory yang telah tersimpan agar kita bisa dapat merespon sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Itulah working memory. Dan working memory memiliki berbagai macam mekanisme sesuai dengan informasi yang diterima. Pertama adalah phonological loop yang terdiri lagi menjadi dua, fungsi auditori dan juga fungsi verbalnya. Nah, pada cerita si A tadi, si A sedang menerima telepon dari si B. Sementara mendengar si B bercerita, bagian otak wernickel dari si A menerima informasi tersebut. Dan ketika si A memberikan respon kepada si B, respon tersebut akan dikelola oleh area Broca untuk memberikan respon verbal. Working memory kedua yaitu visual spatial sketch. Pada cerita yang tadi, si A sedang mengendarai mobilnya, sehingga si A harus melihat jalanan yang sedang dituju. Kemudian dari parietal lobe akan menerima impuls sensorik dari nomor 1 dan juga nomor 2 secara sementara, kemudian akan diproyeksikan menuju ke central executive di dorsolateral prefrontal cortex, dan nantinya akan disesuaikan impulsnya juga dengan anterior cingulate cortex, dan akhirnya akan menghasilkan suatu keputusan. Oke, bagaimana proses working memory pada cerita tadi bekerja? Si A menerima berbagai macam jenis informasi sensorik dari visual dan juga dari auditori. Dan yang pada akhirnya, si A mendengar dua jenis informasi sensorik auditori, yaitu informasi dentuman beserta informasi sensorik dari rekan kerjanya. Nah, kedua informasi sensorik ini kemudian akan ditangkap oleh telinga, kemudian diteruskan diproyeksikan ke area wernickel dan masuk untuk decoding di area anterior thalami dan juga daerah striatum. Disinilah proses encoding yang sangat penting terjadi untuk mengkode informasi sensorik yang lebih diprioritaskan. Dan dalam hal ini, bunyi dentuman tadi adalah sinyal yang diprioritaskan untuk diteruskan ke tahap kedua, tahap maintenance yang akan dilakukan pada area medial thalami dan juga area posterior parietal cortex. Dan setelah dilakukan maintenance, langsung diproyeksikan ke area dorsolateral prefrontal cortex untuk dilakukan instruksi ke area anterior cingulate cortex. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ACC fungsinya untuk atensi, sehingga atensi informasi sensorik dari rekan kerjanya dihentikan, kemudian atensinya berpindah ke arah dentuman yang tadi. Seperti itulah fungsi working memory yang terjadi pada kasus si A tadi. Dan sekarang kita mengaitkan dengan klinis kelainan mental bahwa dari proses working memory tersebut pada kasus-kasus social anxiety yang mengalami masalah berada pada dua tempat, yaitu area ACC dan juga area FMPVC atau ventromedial prefrontal cortex. Kemudian skizofrenia ternyata didapatkan adanya kelainan pada dorsolateral prefrontal cortex dan juga berada pada bagian parietal cortex. Sedangkan pada depresi ditemukan kelainan pada hipokampus dan parahipokampalisnya. Demikianlah lembar neuroscience kali ini. Like, subscribe, dan share video kali ini jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.